Di sebuah rumah makan, seorang bayi tiba-tiba menunjuk ke arah selebriti paling terkenal. Tapi tunggu, itu kan cuma seekor kucing. Dengan mata berbinar, si bayi tak henti-hentinya menunjuk seekor kucing yang lewat. Setiap kali jarinya terangkat sambil berteriak, si kucing menoleh dengan wajah bingung, seolah bertanya, "Aku terkenal?" "Ya." Tawa si bayi pun meledak setiap kali mereka bertatapan, seolah ia baru saja menemukan bintang besar. Akhirnya, si kucing pasrah menerima perannya sebagai selebritas dadakan hari itu. Duel paling sengit di rumah makan antara bayi dan kucing. Sebuah serbet jadi rebutan. Si bayi meraihnya duluan, tapi seekor kucing tebeba muncul dan ikut menarik ujungnya. Terjadilah tarik paling imut, serbet bergoyang ke kiri dan ke kanan. Kadunya tak mau mengalah, tapi tatapan mereka justru penuh tawa. Kira-kira siapa yang menang? Razia makanan oleh inspektur kucing, dan laporannya langsung ke bos besar. Dengan langkah penuh wibawa, ia mengitari meja, memastikan tak ada satu remah pun yang luput. Di seberang sana, sang bos bayi mengawasi dengan mata berbinar, seolah ini pertunjukan privat untuknya. Si kucing seakan melapor, misi aman, membuat si bos kecil terkikik geli. Momen sederhana ini mengubah meja makan jadi panggung paling hangat. Setuju, kan? Di resto ramai, tamu tak diundang datang. Seekor kucing naik ke kursi kosong di sebelah bayi, seolah punya reservasi. Mungkin si kucing bilang, "Saya pesan semua yang jatuh ke lantai." Kalau menurutmu, menu apa lagi yang ada di pikiran si kucing? A. Ikan asin bintang 5. B. Es krim rasa cicak. Atau C. Arkobokan? Inspirasi apa yang terjadi di bawah meja makan? Setiap kali si kucing mengunyah remahannya, si bayi ikut mangap lebar. Sebuah duet makan tak terduga yang bikin sisi restoran senyum-senyum sendiri. Ketika dua makhluk beda dunia punya irama makan yang sama, di sebuah rumah makan, seekor kucing asyik mengunyah remahan. Sementara dari kursi bayi, sepasang mata bulat mengawasinya tanpa berkedip. Ajaibnya, setiap kali si kucing membuka mulut, si bayi ikut mangap lebar-lebar, seolah mereka sedang makan bersama dalam harmoni yang tak terucapkan. Ngobrolin apa sih mereka? Di sebuah rumah makan, terjadi percakapan paling tulus di dunia. Seorang bayi berceloteh riang, "Ba, ba, ba." Dan di hadapannya, seekor kucing mendengarkan dengan sabar. Liwadi Pudekero, si kucing menjawab dengan satu meong lembut. Ajaibnya, bayi itu langsung tertawa, seolah mereka benar-benar saling mengerti. Sebuah bukti bahwa bahasa hati tak mengenal batas. Pernah lihat momen gemas seperti ini? Kucing juga bisa jual mahal, tentu saja. Di sudut resto, seekor kucing pura-pura cuek, sementara bayi menatapnya penuh harap. Si kucing main tarik ulur, maju mundur cantik, sampai akhirnya menyerah pada panggilan si bayi. Duduk manis di depannya, dengan ekspresi "Aku di sini bukan karena kamu, tapi kalau ada makanan jatuh, boleh juga." Momen gemas yang bikin meleleh. Pernah lihat tatapan paling jujur di dunia? Di sebuah resto, seorang bayi dan seekor kucing saling bertatapan dalam diam. Si bayi tersenyum manis, sementara si kucing membalas dengan kedipan penuh harap, berharap ada ayam jatuh dari langit. Dua makhluk mungil dengan keinginan berbeda, tapi sama-sama bikin gemas. Punya asisten rumah tangga berbulu di rumah. Saat si kecil belajar makan, selalu ada satu waiter profesional yang siaga. Kucing ini duduk manis di samping, siap menangkap setiap sendok yang jatuh. Dengan tatapan sigap, dia seolah berkata, "Pesanan Anda sudah saya terima." Bayinya makin semangat melempar makanan, karena ada yang langsung sikat bersih ketika kucing lebih berkuasa dari bayi di rumah. Di suatu pagi yang damai, stroller bayi sudah siap buat jalan-jalan. Tapi entah kenapa isinya bukan bayi, melainkan kucing yang duduk tegap seperti bos. Dengan tatapan bangga, dia seolah ngomong, "Silakan dorong saya, manusia. Hari ini saya memilih jati bayi premium." Dan bayi yang sebenarnya hanya bisa melongo sambil mikir, "Loh, kok tempatku diambil?" Pernah lihat komedian paling receh di dunia? Setiap kali kucing ini lewat, bayi itu langsung tertawa terbahak-bahak. Padahal kucingnya cuma numpang lewat ke dapur. Tapi bagi si bayi, itu adalah pertunjukan komedi terbaik. Si kucing cuma bisa pasrah, "Aku cuma lewat, tapi makasih tepuk tangannya." Di ruang tamu, seekor kucing berjalan anggun. Tiba-tiba, terdengar langkah kecil di belakangnya.
Seorang bayi mengejar dengan tawa riang. Tangan mungilnya terulur. Kucing menoleh, lalu berlari kecil seolah mengajak bermain. Kejar aku kalau bisa. Rumah pun penuh tawa dan jejak langkah gemas. Dengan seekor kucing yang diam-diam menikmati permainan ini, di tengah rumah yang sunyi, kucing melewati bayi dengan langkah anggun. Bayi menatap, tersenyum, lalu mengeluarkan suara terbaik yang ia punya. Meow, wow, kucing berhenti, menoleh, seolah bingung apakah baru saja direkrut menjadi guru vokal. Bayi tertawa, mencoba lagi, lebih semangat daripada akurat. Dan di momen itu, dua makhluk kecil ini saling memahami. Yang satu mengaum sungguhan, yang satu mengaum dengan hati penuh usaha. Bayi baru saja bangun, dan aku melihat singgasananya kosong empuk, hangat, dan ukurannya pas untuk kanggunanku. Jelas itu undangan. Aku melompat pelan, melingkar seperti awan kecil, dan mendengkur seolah tempat ini memang dibuat khusus untuk aku, bukan bayi itu. Ketika manusia kecil itu datang lagi, ia menatapku bingung. Aku hanya membuka satu mata dan berkata dalam hati, "Maaf ya, tapi kasur ini terlalu nyaman untuk dilewatkan oleh makhluk sanggun aku." Misi hari ini, Jati Bodyguard, target, bayi, status, aman, level waspada. Setengah ngantuk, setengah profesional. Ada gerakan, cek, suara mencurigakan, lirik tajam. Aku ini agen rahasia, bukan cuma kucing. Oke. Patroli sambil merem sebentar. Maksudnya meditasi taktis. Musuh terbesar, rasa ngantuk yang menyerang tanpa henti. Tapi tenang, bayi ini aman bersamaku. Kucingmu bodyguard juga. Manusia punya spa, aku punya surga tersembunyi yang mungkin nggak semua orang paham. Aku menemukan surga kecil di rumah ini. Sebuah keranjang pop-up hangat, empuk, dan aromanya. Ya, unik. Manusia mungkin protes, tapi bagiku inilah spa premium. Aku meringkuk, menutup mata, merasa jati raja di istana wangi misterius. Bayi lewat, menatapku heran, dan aku hanya mendengkur pelan. Tenang, manusia kecil. Aku cuma numpang nyaman, bukan numpang pakai. Pernah lihat kucing jago akting? Ini dia salah satunya. Mainan bayi jatuh plop, dan kucing berdiri di sampingnya dengan wajah polos seolah seluruh kejadian itu murni salah gravitasi. Ia menjilat bulunya pelan, seakan ingin bilang, "Aku, mana mungkin, aku cuma lewat." Dengan gaya tugas berat Jati Kucing hari ini, menguji calon perangkat profesional. Aku lihat manusia kecil itu merangkak dengan semangat luar biasa, kayak kepiting kecil yang baru nemu arah hidupnya. Sebagai kucing profesional, aku tentu harus mengecek jalurnya. Jadi aku duduk tepat di tengah jalan strategis, elegan, seperti penjaga gerbang dunia fantasi. Manusia kecil itu berhenti, melotot, bingung, sempurna. Aku menatap balik dengan wibawa. Kalau mau lewat, bayar tol dulu. Tolnya elus perutku. Dia mencoba belok kanan, aku geser. Belok kiri, aku geser lagi. Manusia kecil ini lucu juga kalau kebingungan. Tenang, nah, aku bukan penghalang. Aku cuma ujian level 1 sebelum kamu resmi jadi perangkat profesional. Peova, begini caraku memastikan mainan manusia kecilku aman. Aku melihat manusia kecil itu duduk sambil milih-milih mainan. Inilah saatnya. Mode patung elegan diaktifkan. Aku diam, kaku, tidak bergerak sedikit pun. Sekilas pasti kukira aku dekorasi mahal. Sambil mengintip sedikit, aku lihat dia bingung, matanya pindah dari mainan ke aku, lalu balik lagi. Bagus, rencana berjalan. Begitu dia hampir pilih mainan warna cerah itu. Aku siap pelan, sangat pelan mencuri kesempatan. 1 detik lagi dan, hop, mainan itu berpindah ke bawah kekuasaanku. Tenang, manusia kecil. Aku bukan nakal, aku cuma memastikan pilihanmu sudah kucing approve. Aku lihat manusia kecil itu berdiri goyang-goyang. Wah, dia lagi belajar jalan. Langkahnya lambat, lucu, dan kakinya menarik sekali untuk dikejar. Jadi aku pun melompat, mengejar kaki mungil itu. Manusia kecilnya kaget, hampir duduk lagi. Tapi hai, aku cuma bantu dia latihan refleks. Ini semua adalah bagian dari rencana besarku. Kalau dia sudah bisa jalan,
Dia kan bisa mengambilkan makanan kalengku di kulkas. Aku jenius, kan? Kalian gak akan percaya apa yang dilakukan kucing ini sama bayi. Bayi lagi pegang snack kecil, makan pelan-pelan sambil belepotan. Jika kucing maju, nosor dan merasa bisa, Eko bilang, bagi satu atau dua, semua ini juga boleh. Bayi kaget, snack hampir jatuh. Sementara kucing udah siap buka mulut, seolah dia yang paling lapar di rumah padahal barusan makan. Jangan lupa like dan follow.